Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat kita berada ini kita nyebutnya adalah Startup Center. Startup Center ini adalah tempat kita melahirkan usaha-usaha baru. Jadi kita membina anak-anak muda kreatif untuk melahirkan usaha-usaha baru. Itu ininya. Jadi sehingga bisa dilihat sekarang di lingkungan kita itu begitu banyak anak-anak muda kreatif dengan berbagai idenya. Mereka adalah menggagas berbagai jenis usaha. Kenapa kita butuhkan startup? Karena memulai usaha itu sulit. Bohong kalau orang membaca buku 1-2 bisa langsung menjadi pengusaha sukses. Tidak. Buku-buku usaha sangat banyak, tapi pengusaha tetap sangat sedikit. Karena setiap
usaha yang lahir melalui berbagai proses, dan itu diperlukan pendampingan, perlu pengalaman, perlu konsentrasi, perlu resources, dan lain sebagainya. Tempat seperti inilah kita melahirkan anak-anak muda yang kreatif untuk melahirkan usaha baru. Di tempat ini kita bina berbagai jenis usaha. Kita tidak membatasi usaha yang kita bina apa. Ada teknologi informasi, ada bioteknologi, ada kuliner, ada pertanian, peternakan, perkebunan. Asal ada passion dari yang si penggagas ide. Kemudian di tempat ini kita sebutnya Ideagoras, ya, tempat mengintegrasikan ide dengan segala resources yang ada. Ya. Tetapi tempat ini kami tidak ingin memulai usaha sebagaimana usaha pada umumnya. Kita ingin usaha itu punya misi yang mulia. Maka yang mewarnai kami menggunakan petunjuk-petunjuk yang hak. Misalnya ketika kami membangun perkebunan, maka yang kita bangun tidak kebun biasa. Kita belajar dari Al-Quran bagaimana kita membangun kebun. Kenapa demikian? Karena kalau ketika kita belajar membangun pertanian atau perkebunan sendiri, ilmu manusia terlalu sedikit, usianya terlalu pendek, sehingga dengan trial and error selama 69 tahun sejak Indonesia merdeka sampai sekarang petani kita tidak makmur atau belum makmur, terlalu panjang percobaannya. Nah, maka kita menggunakan sumber ilmu Al-Quran untuk memandu kita, ilmu yang hak dari Al-Quran. Sebagai contoh, kita mempunyai konsep tentang kebun Al-Quran. Nah, tempatnya di Jonggol, Bogor. Kebun Al-Quran itu mulai dari jenis tanamannya sampai metodenya kita menggunakan Al-Quran. Kenapa? Karena Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan bumi dengan segala macam kemakmuran ini, Allah memberikan pula manualnya atau caranya. Misalnya ketika kita ketemu bumi yang mati, apa yang harus dilakukan? Petunjuknya ada di surat Yasin misalnya. Bagaimana menghidupkan bumi yang mati, resepnya ada. Nanti kalau ketemu bumi yang sudah hijau, kayak Indonesia pada umumnya, sudah hijau tapi belum makmur, nanti resepnya ada di surat An-Nahl. Gitu. Kalau kita pengen benchmark, nanti kalau jadi makmur benar berhasil seperti apa, kita ada lagi benchmarknya di surat Saba 15. Gitu. Jadi semua parameter-parameter key performance indicator itu ada di Al-Quran dan step by stepnya dipandu. Nah, itu cara kita menghasilkan usaha, menghasilkan anak-anak muda yang berusaha dengan spesifik. Di bidang teknologi informasi juga demikian. Kita membuat solusi-solusi, misalnya kita punya konsep urban kurban. Bagaimana anak-anak muda yang selama ini tidak peduli atau belum peduli untuk berkorban, menjadi anak-anak muda yang sudah paham dan mulai berkorban. Gitu, generasi muda yang mulai berkorban. Urban korban, cara orang kota berkorban. Gitu, misalnya. Kita ada peternakan, jual beli domba yang sangat mudah, semudah narik uang di bank misalnya. Nah, itu kita juga punya konsep tersendiri tentang bagaimana menggembala domba dan sebagainya. Nah, usaha-usaha demikian ini kita rintis di sini, kita bina. Prinsipnya adalah tempat ini tempat kita melakukan training, coaching, mentoring, dan pendampingan usaha. Ini jadi berbeda dengan training center pada umumnya yang beli pelatihan terus selesai. Kita tidak. Kalau bidang ilmunya ada di kita, maka kita bertindak sebagai mentor sekaligus. Tapi kalau bidang ilmunya nggak ada di kita atau pengalamannya nggak ada, kita cariin mentor. Tapi kalau coaching, kita selalu insya Allah bisa mendampingi usaha-usaha itu. Pendampingan usaha kita juga bisa gitu. Nah, dari sekian yang kita rintis ini, perlu diketahui bahwa mayoritas usaha yang dirintis atau startup itu gagal. Dan orang harus belajar dari kegagalan ini. Tapi 1-2 dari sekian banyak kegagalan, 1-2 berhasil, itu worth it, itu cukup berharga. Karena keberhasilan 1-2 itu bisa mengcover dari sekian banyak yang gagal. Jadi anak-anak muda tidak harus berbondong-bondong mencari pekerjaan, itu sudah generasi yang lewat. Nah, generasi sekarang kita harus bisa menciptakan lapangan kerja, membangun, memakmurkan bumi ini dengan petunjuknya, maka kita akan menciptakan lapangan kerja. Cara memakmurkan bumi, tugas kita adalah memakmurkan bumi, dan caranya kita diberitahu oleh Allah.
cara melakukannya step by stepnya. Nanti di sekitar sini bisa dilihat ada berbagai tanaman, ada zaitun, ada kurma, ada tin, gitu. Ada delima, ada anggur, gitu, yang semuanya bisa. Negeri ini negeri tropis, negeri yang paling kaya biodiversitinya. Kalau kita sampai mengimpor bahan makanan, khususnya buah-buahan segala macam, maka itu ironis sekali. Karena pusat buah terbesar, terbanyak varietasnya itu adanya di negeri tropis seperti kita. Tapi karena kita tidak menggunakan petunjuknya, maka apa-apa yang ada di sekitar kita hijau, tapi kita buah saja impor. Karena kita tidak menggunakan petunjuknya untuk mengolah bumi ini. Nah, inilah yang kita lakukan dalam tempat seperti ini. Kita melahirkan usaha baru, misinya memakmurkan bumi, memakmurkan penghuninya, tapi mengikuti cara atau petunjuk atau jalan yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Gitu ya. Dengan demikian kita tidak reinvent the wheel, mencari-cari cara sendiri. Gitu. Nah, sehingga kita ada beberapa yang kita sudah kembangkan, misalnya konsep kebun Al-Quran, konsep menggembala, seluruh nabi menggembala. Kenapa umatnya sekarang nggak ada yang menggembala? Karena itu rahasia, salah satu rahasia memakmurkan bumi itu adalah menggembala. Ada di surat An-Nahl 10:11, gitu ya, bagaimana bumi dimakmurkan dengan penggembalaan. Dari penggembalaan itu akan lahir seluruh jenis buah-buahan. Ada di Al-Quran, tapi kita tidak melakukannya. Gitu. Umat yang membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkannya. Mungkin cukup. Oke. Mau dielaborasi? Saya bertanya Pak. Melakukan ini swasta, sejauh ini kita tidak menggunakan akses pemerintah atau menggunakan dana pemerintah atau menggunakan sarana pemerintah, belum. Mengapa? Gitu. Karena kita ingin berbuat dulu. Kita ingin berbuat dulu, ngajari masyarakat dan sebagainya, belajar tentang memakmurkan ini. Prinsip kami adalah kalau tidak harus melibatkan pemerintah, itu kita tidak usah merecoki pemerintah. Pemerintah punya urusan sendiri yang sangat banyak, dan rakyat bisa memakmurkan bumi ini tanpa harus dilakukan pemerintah. Gitu. Jadi kita tidak, atau selama ini belum mengakses fasiliti pemerintah. Ya, jadi panglima dalam kita mengembangkan petunjuk utamanya, panglimanya adalah Al-Quran. Tetapi pelaksana teknis, prajuritnya, bisa aja kalangan perguruan tinggi. Misalnya kita putuskan kita nanam zaitun, kurma, dan tin di Indonesia. Al-Quran mengindikasikan ini bisa ditanam di mana saja. Karena Al-Quran adalah sifatnya adalah universal untuk seluruh umat di seluruh bumi, di mana saja. Maka tanaman-tanamannya spesifik di situ sangat mungkin ditanam di Indonesia. Tetapi untuk bagaimana menanamnya yang baik dan lain sebagainya diperlukan petunjuk teknis di lapangan. Nah, dalam hal seperti ini kita melibatkan perguruan tinggi. Kita ada kerjasama riset, kita ada kerjasama laboratorium dengan IPB misalnya. Seperti itu kita lakukan. Tapi dalam hal tataran pelaksanaan teknis. Kita punya, menggunakan, tidak harus kita sendiri, gunakan resource yang ada di IPB misalnya. Untuk memahami Al-Quran dengan baik, misalnya kita punya tim sendiri ahli-ahli Al-Quran. Kita punya madrasah sendiri yang mengkaji, pusat kajian kita sendiri. Kita punya Baitul Hikmah yang mengkaji masalah seperti ini. Gitu. Misalnya, bagaimana menggunakan Al-Quran, bagaimana bertani menurut Al-Quran. Gitu. Tentu yang bisa memahami adalah kombinasi antara ilmuwan pertanian dengan orang-orang yang memahami Al-Quran dengan benar. Maka tim kita disitulah, tim kita padukan. Antara yang memahami tafsir Al-Quran sampai kepada struktur bahasanya, sampai arti kata perkatanya, asal kata sampai sedetail mungkin, kita pertemukan dengan ahli dan praktisi di pertanian. Dari situlah kita ketemu. Nanti setelah ketemu orang Al-Quran, ketemu orang ahli pertanian, dia melihat, oh, gitu. Demikian pula. Itu ketika orang pertanian belajar dari Al-Quran, dia melihat, oh, ternyata ada petunjuk semacam itu. Gitu. Nah, itu ada mukjizat, semacam mukjizat yang ya memang mukjizat di Al-Quran yang kita bisa gunakan sebagai instrumen untuk mengakselerasi kemajuan kita.
Ya, jadi disitulah sebenarnya mayoritas kegagalan produk pertanian kita adalah ketika Pak Tani sudah berhasil menanam tomat, menanam cabai, sayur, segala bawang, memerah susu segala macam, mereka berhasil. Ketika panen harga jatuh, itulah membuat daya beli petani selalu rendah. Gitu. Maka di konsep kita berpikir itu tidak hanya masalah hulunya, tapi kita juga berbicara masalah hilirnya. Misalnya ketika kita sedang masak zaitun, atau menanam zaitun, untuk apa zaitun itu nanti? Kita sudah siapkan zaitun itu exitnya nanti. Ada dua, exit untuk industri pengobatan herbal dan exit untuk industri makanan. Maka industri herbalnya sudah kita rintis, bagaimana membuat obat dari zaitun, obat herbal dari zaitun. Bahkan sudah jalan duluan. Sementara tanaman kita belum berhasil, zaitunnya sementara ini masih kita impor. Tapi sudah jalan duluan yang obat ini gitu. Nanti begitu kita panen zaitun kita sendiri, yang impor kita hentikan, kita substitusi dengan produk lokal. Demikian pula misalnya tentang makanan, bagaimana kita memasak masakan sehat dengan zaitun. Sambil kita nanam, kita sudah memperkenalkan menu-menunya. Gitu ya. Jadi kita sudah memperkenalkan bagaimana memasak dengan zaitun, bahkan sudah bisa dibeli. Pengen makan ayam barbeque zaitun, bisa dibeli di riset kita, di contoh restoran kita yang memasak seperti ini. Gitu. Jadi itu bagian hilir nantinya, sehingga kita tidak terkejut-kejut ketika kita panen, tahu-tahu nggak ada pasar, nggak begitu. Kita pasarnya justru kita rintis dulu. Nah itulah bagian dari startup itu. Ya adalah memikirkan dari ujung ke ujung, bukan hanya itu. Nanti kita berpikir lagi tentang bagaimana memodalinya. Misalnya kita mau menanam zaitun sangat banyak, menanam kurma sangat banyak, siapa yang akan memodalinya? Nah itu pun kita pikirkan, siapa yang akan memodalinya, bagiannya seperti itu. Gitu. Jadi detail dari hulu ke hilir dan dari berbagai sektor, dari sisi finance-nya, dari sisi pasarnya, dari sisi agronominya, dari sisi budidayanya dan lain sebagainya. Sudah kita. Nah, itulah konsep startup gitu ya. Semua dipikirkan rapi. Oke, Pak. Tertentu, Pak. Prinsipnya tempat ini adalah umum, publik, orang bisa datang, bergabung, bahkan kita punya acara rutin, gitu misalnya nanti tanggal awal September, tanggal 6, kita ada berkumpul, di sini ada 100-an orang lebih biasanya kalau kita berkumpul, di situ kita mendiskusikan satu tema, gitu. Kalau nanti pada tanggal 6 itu temanya adalah mukjizat Al-Quran dan aplikasinya di bidang pertanian sekarang gitu. Maka kita lagi nggarap tentang industri pertanian gitu. Lain kali kita ada masalah teknologi, masalah informasi dan lain sebagainya. Nah, cara masyarakat bergabung bisa bergabung melalui situs kita, kirim email dan lain sebagainya. Nanti kita pelajari dia idenya apa, dia ke sini itu mau nyari apa. Yang kita tidak sediakan di sini adalah kita tidak menyediakan lapangan kerjaan di startup. Tapi kita menyediakan peluang. Jadi beda. Jadi kalau lapangan kerja, orang datang ke sini nyari kerja. Kalau kita tidak terima yang seperti itu. Tapi kalau orang punya ide, punya gagasan, datang ini, saya mau membuat seperti ini, apa yang bisa dibantu? Gitu. Saya mau menciptakan usaha seperti ini, atau saya mau melakukan ini, apa yang bisa dibantu? Itu. Jadi yang kita offer ke publik adalah kita meng-offer peluang, bukan lapangan kerja. Karena nanti lapangan kerja itu otomatis ketika peluang itu digarap, dielaborasi, otomatis lapangan kerja tercipta.